Chapter 53, Vestige, 1. Evil Society adalah salah satu asosiasi jin paling terkenal di dunia, yang secara resmi diakui oleh PBB dan Asosiasi Pahlawan sebagai kelompok buronan nomor 1. Meskipun ada kelompok yang lebih jahat dan jahat daripada Evil Society, yang terakhir ini terlalu banyak dikenal di seluruh dunia. Tetapi itu tidak berarti bahwa seseorang dengan sengaja menyebarkan nama mereka. Kemasyhuran mereka adalah akibat dari perbuatan jahat mereka. Mereka menyebabkan insiden yang tak terhitung jumlahnya di negara-negara di seluruh dunia. Dari insiden artifak Scramble di Cina hingga pertempuran Suwon di Korea, mereka berpartisipasi dalam perang manusia jin di setiap skala. Katakan itu lagi. Tempat persembunyian Evil Society mengejutkan sekali tidak jauh. Di sebuah gua buatan di bawah perairan Vladivostok Rusia adalah tempat persembunyian lembaga jahat yang telah dirahasiakan selama lebih dari 40 tahun. Seiring berlalunya waktu, kemajuan teknologi menjadikan gua sebagai fasilitas canggih yang tidak terlihat seperti gua. Permintaan maaf saya. Tidak, jangan minta maaf. Saya mengatakan untuk mengatakan itu lagi, Silasen. Anda mengatakan, seekor citah mengacaukan rencana kami. Petik 2. Tidak, itu macan kumbang. Seorang pria yang memakai topeng macan. Petik 2. Pengambilan artifak adalah tugas pertama dan terpenting Evil Society. Pertama, mereka adalah organisasi yang dibentuk oleh iblis untuk mencuri artefak. Homer's Ring adalah artefak yang sangat diinginkan oleh Kim Hakpyo, pemimpin tim pengambilan artefak masyarakat jahat. Cincin kebijaksanaan ini memperkuat semua kemampuan yang berkaitan dengan kekuatan sihir, seperti kontrol kekuatan sihir, kemampuan beradaptasi, dan materialisasi. Itu adalah artefak yang sangat berguna untuk jin yang memiliki jumlah kekuatan sihir yang sangat tinggi. Maksudmu macan kumbang yang terlihat seperti ini? Kim Hakpyo menunjukkan sketsa pria bertopeng yang digambarkan sesuai dengan deskripsi Silasen. Iya nih, dia bukan individu biasa. Petik 2. Aku tahu, saya mendengar Anda kehilangan seorang bawahan. Petik 2. Ya, kami kehilangan Sidious. Dari apa yang kami amati dari jam hidupnya, ia tampaknya terbunuh dalam satu pukulan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Sidious, meskipun ia memiliki pertahanan yang lemah, karena ilmu pedang yang luar biasa, kekuatan serangannya adalah sesuatu yang bahkan diakui Kim Hakpyo. Dia seharusnya mampu menangani pahlawan peringkat menengah ke bawah, menjadikannya salah satu bintang yang naik daun di organisasi. Dia bukan jin. Sangat mengejutkan bagi para jin untuk saling membunuh. Tidak, tapi sepertinya dia juga bukan pahlawan. Maka dia harus menjadi tentara bayaran atau pemburu. Lihatlah ke dalamnya. Tentu saja, jangan berpikir tentang menghadapinya sendirian bahkan jika Anda menemukannya. Petik 2. Homer's Ring adalah sesuatu yang Kim Hakpyo bersumpah untuk dapatkan ketika dia mendengarnya dari kolektor. Dan ketika sampai pada sumpahnya, dia tidak punya niat untuk melanggarnya. Senjatanya. Iya nih. Pedang sihir Sidious, harganya mahal. Apakah Anda mengambilnya? Petik 2. Ah tidak. Pedang ajaib diciptakan oleh manusia tetapi bisa menampilkan kekuatan yang sama dengan artefak tergantung pada kekuatan sihir seseorang. Tentu, itu sangat mahal. Artefak peringkat rendah berharga 500 juta won, dan tentu saja, begitu pula pedang sihir. Saya melihat, itu masuk akal. Seseorang yang tahu untuk mengambil cincin itu tidak akan melewatkan sesuatu yang semahal itu. Petik 2. Kim Hakpyo menerima kenyataan itu. Hanya orang bodoh yang tidak akan menerima 500 juta won di tanah. Kemarahannya kemudian beralih ke Silasen. Ngomong-ngomong, mengapa kamu mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah jin? Iya nih. Penampilan sialanmu. Kim Hakpyo menunjuk ke arah Silasen, yang masih mempertahankan kulit hitam jin dan pupil berwarna merah darah. Saya bertanya mengapa Anda mengungkapkan bahwa Anda adalah DJINN Dem Allah. Kemarahan Kim Hakpyo bergema, mengguncang interior gua. Silasen dengan cepat kembali ke normal. Permintaan maafku. Sebenarnya, dia baru saja melakukan kesalahan jujur dengan lupa untuk menyamar kembali. Setelah transformasi iblis, jin tampak sangat berbeda dari manusia, jadi mereka harus menyamar untuk menyembunyikan bahwa mereka adalah jin. Namun, masyarakat jin tidak begitu toleran dalam hal kesalahan. Silasen berlutut terburu-buru. Petik 2. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Malam minggu. Aku merenungkan saat aku memeriksa pedang sihir yang kuambil. Itu adalah rampasan perang yang kudapat dari mengalahkan jin, tapi itu sama sekali tidak berguna bagiku. Tidak hanya saya tidak dapat menggunakan kekuatan sihir seperti orang normal, saya juga tidak punya rencana untuk menggunakan pedang yang mengharuskan saya untuk bertarung dalam jarak dekat. Tentu saja, saya akan bisa menjualnya dengan jumlah uang yang besar, tetapi bahkan jika Valet Banquet menjamin anonimitas saya merasa tidak nyaman tentang jin yang membelinya. Jadi untuk saat ini, aku meletakkan pedang ajaib itu di laci. Dan apa yang harus saya lakukan dengan ini? Kali ini, itu adalah cincin Homer. Karena belum dibangunkan, itu tampak kumuh seolah ditempa dengan lumpur, tetapi pada kenyataannya, cincin ini adalah artefak yang cukup unik. Sama dengan. Cincin Homer, artefak tidak dibangun. Cincin yang dipakai Homer di masa lalu. Berisi kemampuan tersembunyi.
Sama dengan. Membangkitkan artefak ini akan mudah bagi Jin, tapi itu agak sulit untukku. Untungnya, saya tidak perlu menggunakan metode normal untuk membangkitkan artefak ini. Menggunakan intervensi pengaturan saya baru saja menghapus bagian, tidak terbangun. 49 SP akan digunakan. Itu tidak memerlukan terlalu banyak SP, kemungkinan karena metode untuk membangkitkan cincin itu agak sederhana. Anda hanya perlu memasukkan sejumlah kekuatan sihir, mungkin sekitar 1,5 kali jumlah yang dimiliki Chae Na-yun saat ini. Setelah saya menyimpan pengaturan, permukaan cincin Homer retak dan terbelah. Cincin berwarna platinum yang indah muncul dari bawah kotoran kulit. Sama dengan. Cincin Homer, artefak bangun. Cincin yang dipakai Homer di masa lalu. Beresonansi dengan alam dan memberkahi pemakainya dengan energi jernih. Increase peningkatan kecerdasan, meningkatkan kecerdasan pemakai 0,001 poin setiap 24 jam hingga maksimum 0,365 poin. Amplifikasi kekuatan sihir peringkat tinggi. Kamuflase. Sama dengan. Homer sering tidak hanya memperbesar kekuatan sihir pemakainya, tetapi juga meningkatkan intelijen, stat yang tidak berubah-ubah. Karena peningkatan kecerdasan memiliki batas, seseorang hanya perlu memakainya selama 1 tahun untuk menerima manfaat maksimalnya. Kecerdasan 0,365 poin setara dengan sekitar 7 IQ. Kurasa aku harus menahannya setidaknya selama 1 tahun. Homer sering bukan item yang mengikat. Jika saya memberikannya setelah meningkatkan kecerdasan saya selama 365 hari, kecerdasan yang saya peroleh darinya tidak akan hilang. Pada saat yang sama, itu tidak efisien bagi saya untuk terus memegangnya. Sumber kekuatan gaib saya bukan Kim Ha-jin, tetapi stigma yang tergambar di lengan atas saya. Jelas, tidak ada cara untuk melengkapi stigma dengan cincin itu. Tapi untuk jaga-jaga, aku mencoba menggosok cincin di lengan atasku. Apa yang saya lakukan? Saya meletakkannya kembali di jari saya. Homer sering lebih cocok untuk Kim Suho dan Chae Na-yun. Murni dalam hal efisiensi, Chae Na-yun adalah kandidat terbaik saat dia mengalahkan Kim Suho dalam kekuatan sihir. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, saya memeriksa statistik saya. Sama dengan. Kekuatan 2,56. Stamina 2,575. Kecepatan 3,250. Persepsi 4215. Vitalitas 2,665. Kekuatan sihir 1925. Sama dengan. Statistik selain kecepatan dan persepsi telah berhenti tumbuh. Saya telah mencapai dinding. Dinding mengacu pada hambatan dalam pertumbuhan. Dinding pertama adalah antara 2 dan 3, berikutnya adalah antara 4 dan 5, berikutnya adalah antara 6 dan 7, dan seterusnya. Kebanyakan orang menghadapi tembok-tembok ini pada setiap 2 titik stat, dan taruna biasanya memiliki batas atas sekitar 12 hingga 13 area. Kekuatan sihirku sama sekali tidak naik. Kemungkinan kekuatan sihirku akan tetap di level itu selamanya, tapi itu tidak membuatku patah semangat. Bagaimanapun, kekuatan sihirku berasal dari stigma saya. Selanjutnya, saya melihat beberapa peringatan yang membesarkan hati. Kamu berhasil melempar senjata yang sulit untuk dipegang. Keberuntungan pemula berlaku. Akurasi dan kekuatan melempar kawat Anda meningkat. Hadiah Anda, Master Penembak Jitu, menjadi kelas 6. Sama dengan. Master Penembak Jitu. Peringkat menengah atribut spirit berkembang, kelas 6 kemahiran EXP 0%. Master Sharpshooter Training. Asteris dapat menggunakan semua senjata jarak jauh yang lebih terampil. 3000 mata. Asteris dapat melihat jauh dan memprediksi jalur pergerakan target dengan baik. Asteris meningkatkan kecepatan dan persepsi sebesar 1 poin. Saat-saat penting, waktu tertentu. Asteris hanya dalam pertempuran dan sekali setiap 24 jam, Anda dapat menghabiskan hingga 80 detik dalam waktu peluru. Sharpshooter of Reversal. Asteris bergantung pada stat yang tidak berubah dari Kim Ha-jin, keberuntungan, Anda dapat memberikan bonus kerusakan terhadap lawan yang lebih kuat. Sama dengan. Master Sharpshooter akhirnya berevolusi dari peringkat menengah ke bawah. Itu lebih cepat dari yang saya harapkan, tetapi pertumbuhan nyata hadiah baru sekarang dimulai. Kemungkinan besar, upaya yang sama yang saya lakukan untuk naik dari kelas 10 ke kelas 6 akan dibutuhkan untuk beralih dari kelas 6 ke kelas 5. Dengan ini, aku seharusnya bisa mengalahkan Chae Na-yun. Sambil bergumam, aku akan menutup laptop ketika tiba-tiba aku teringat sesuatu. Saya hampir lupa. Keluarga saya, atau lebih tepatnya, keluarga Kim Chundong. Rasanya tidak mungkin bahwa penulis bersama meninggalkan masa lalu Kim Chundong di batu tulis kosong, terutama ketika itu adalah pengaturan termudah yang bisa dia modifikasi. Saya langsung menjadi penasaran. Kim Chundong dirawat di Kyuup. Meskipun dia adalah tambahan dalam novelku, di dunia nyata, dia akan menjadi elit. Selanjutnya, Gen memainkan peran besar dalam menentukan hadiah seseorang. Dengan kata lain, orang tua Kim Chundong tidak mungkin menjadi orang biasa. Saya memasuki Valet Banquet. Dari banyak kategori yang tersedia,
Saya mengklik agen detektif. Agen informasi 100% dapat dipercaya, veteran. Agen informasi, Eko, apapun yang ingin Anda ketahui ada di tangan kami. Ada beberapa penjual, tetapi agensi yang ditampilkan pada iklan banner bukan agensi tingkat atas. Lagi pula, agensi terkenal dan percaya diri tidak perlu mengiklankan produk mereka. Kesepakatan sebenarnya ada di sini. Perantara pribadi Yo Jin Hyuk. Yo Jin Hyuk, pria ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di bidang ini. Ketika datang ke individu-individu pada khususnya, tidak ada yang tidak bisa dia temukan. Tentu saja, layanannya sangat mahal. Hanya harga dasarnya adalah 50 juta won. Petik 2. Oh benar. Saya akan mengajukan permintaan ketika saya ingat sesuatu. Aku tidak punya uang. Saya sudah menginvestasikan semua yang saya miliki ke dalam saham. Uying. Pada saat itu, sesuatu yang duduk di laci saya mulai bergetar. Sekali lagi, itu adalah benih Evandel. Benih kecil itu bahkan berdiri secara vertikal dan mengguncang tubuhnya. Itu memprotes bahwa itu lapar. Saya tahu. Saya mengeluarkan kain kasa baru dan memberikannya kepada benih. Senin 131. Akhir pekan yang penting berlalu dan Senin yang baru datang. Alih-alih kelas Senin yang biasa, ujian yang tidak dapat kami selesaikan dilanjutkan hari ini. Dengan demikian, Taruna bertemu di ruang ujian sejak 2 minggu lalu. Sementara kelompok 14 hingga 25 mengikuti ujian, kadet-kadet lain sibuk menulis laporan mereka. Urusan keluarga. Namun, hanya Yoyonha yang tenggelam dalam pikiran yang sama sekali tidak relevan dengan ujian. Urusan keluarga. Apa yang dikatakan Kim Ha-jin sehari sebelumnya terus mengganggunya. Kim Ha-jin segera mengenali wajah Belbet, tetapi tidak masuk akal baginya untuk mengetahui wajah Belbet dari banyak penjahat. Dari penelitiannya, dia menemukan bahwa Belbet adalah penipu yang bekerja secara eksklusif di Eropa. Dengan kata lain, dia tidak mungkin ada hubungannya dengan Kim Ha-jin. Lebih masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Kim Ha-jin menghafal wajah setiap penjahat yang dicari internasional. Tapi kenapa? Setelah memikirkan obsesi aneh Kim Ha-jin dengan penjahat yang dicari, Yoyonha datang dengan sebuah hipotesis. Suatu hal yang mengerikan telah terjadi padanya di masa lalu, tetapi dia tidak tahu siapa pelakunya. Jadi untuk menemukan pelakunya, dia menghafal daftar wanted internasional. Tentu saja, ini hanya hipotesis. Tapi, anak yatim. Menambahkan kata kunci lain, hipotesis menjadi lebih logis. Kim Ha-jin tidak memiliki orang tua. Itu adalah sesuatu yang hampir setiap kadet tahu karena antek-antek Shin Jong-hak sering melecehkannya sebagai bajingan tanpa orang tua. Jadi itu berarti, orang tua Kim Ha-jin sudah mati. Tidak, mereka terbunuh. Karena ini, Kim Ha-jin telah menghafal wajah para penjahat dan menyembunyikan kekuatannya untuk menemukan dan membunuh pelakunya. Masuk akal. Yoyonha menambahkan kata kunci lain ke catatannya. Pas masa lalu yang menyedihkan. Yonha, apa yang kamu tulis? Chae Nayun tiba-tiba bertanya pada saat itu. Dia mengintip catatan Yoyonha dengan mata lelah seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur siang. Urusan keluarga, anak yatim, sedih masa lalu. Apakah Anda diadopsi? Petik 2. Kamu gila, saya hanya ingin tahu tentang sesuatu. Petik 2. Ya, saya kira Anda selalu ingin tahu tentang hal-hal acak. Anda tahu, Anda selalu gigih menggali hal-hal yang bisa Anda abaikan tanpa mendapatkan apapun. Anda agak bodoh. Tidak, kamu bodoh. Petik 2. Jika kamu akan tidur, tetaplah tidur, Nayun. Yoyonha berbicara sambil mengertakkan giginya. Chae Nayun menguap lebar, lalu bersandar di sandaran kursinya. Huam gelombang ya, aku harus. Heckler pergi, dan Yoyonha jatuh kembali ke batas khayalan dan pikiran. Jika Kim Ha-jin benar-benar memiliki masa lalu seperti itu, dia merasa dia bisa menggunakannya sebagai keuntungan ketika mencoba merekrutnya di masa depan. Adalah ilegal untuk menyelidiki latar belakang seorang kadet, tetapi itu hanya berarti dia harus menghindari penangkapan. Itu adalah seberapa besar dia ingin membawa Kim Ha-jin ke guildnya. Dengan insiden terakhir, dia menjadi lebih yakin. Kim Ha-jin bahkan mungkin lebih berharga daripada Kim Suho. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Yoyonha. Seseorang yang bisa menyelidiki latar belakang keluarga Kim Ha-jin. Dia tahu satu orang seperti itu. Jika dia mau, dia bahkan bisa menggambar pohon kecoa. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah dia akan membantunya. Petik 2. Yoyonha menyalakan jam tangannya. Di bagian bawah daftar kontaknya, nomor yang dia simpan selama 5 tahun terakhir dicetak. Paman Yo Jin Hyuk. Yoyonha menutup matanya dengan erat dan mengiriminya pesan.